warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widianingsih, NIM 20.01010046, Prodi Manajemen, kelas reguler A1. Di sini akan saya membacakan tugas ekonomi pertanian tentang biaya produksi dan keuntungan. Bagian dari ilmu ekonomi pertanian yang mempelajari cara-cara petani. Penyelenggaraan usaha tani disebut farm management atau ilmu usaha tani. Yang menerapkan prinsip-prinsip farm management ini penting, terutama untuk usaha tani yang bersifat komersial, yang seluruh hasilnya dijual ke pasar. Di samping farm management, dikenal pula estate management, ilmu pengolahan perkebun. Perbedaan pokok antara pertanian rakyat, usaha tani dengan perkebun tidak hanya dalam luas usaha, tetapi juga dalam tujuan produksi, cara-cara mengusahakannya. Usaha tani tidak dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan, tetapi hanya sebagai cara hidup, way of life. Karena pada kenyataan, kehidupan pertanian tidak dapat dirisihkan dari kehidupan rumah tangga petani. Pendekatan keuntungan. Petani selalu akan mencari cara mengalokasikan input efisien mungkin untuk dapat memperoleh produksi yang maksimal, karena petani berpikiran bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pendekatan profit maximization. Pendekatan ini umum dilakukan oleh pengusaha besar karena tidak diharapkan pada kendala biaya. Pendekatan cost minimization biasanya dilakukan oleh petani kecil karena dihadapkan pada biaya. Petani kecil yang dihadapkan pada kendala biaya masih dapat meningkatkan keuntungan dengan usaha tani. Besarnya biaya yang dikeluarkan adalah sebesar KL, dan setelah dilakukan pembaharuan biaya dapat ditekan menjadi KLL. Dalam kondisi seperti ini, keuntungan yang sebesar CD meningkatkan BD. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan teknis antara produksi fiksi atau output dengan faktor-faktor produksi atau input. Dikenal juga dengan istilah faktor relationship. Dalam bentuk matematika sederhana, hubungan dituliskan sebagai Y F X 1 X 2 X 3 sama dengan X N, di mana Y hasil produksi fisik, X1 per X6, N sama dengan faktor-faktor produksi. Faktor marginal dan produk rata-rata. Tambahan satu satuan input kali yang dapat menyebabkan pertambahan atau pengurangan satu satuan output Y disebut sebagai produk marginal. Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Intensifikasi banyak digunakan dalam hubungan usaha peningkatan produksi. Pertanian ini dimaksudkan sebagai penggunaan lebih banyak faktor produksi, tenaga kerja, dan modal atas sedang tanah tertentu untuk mencapai hasil produksi yang lebih besar. Efisien penggunaan input diartikan sebagai upaya pengguna input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang besar-besar. Ini dapat terjadi ketika petani mampu membuat suatu upaya agar nilai produk marginal untuk satu input sama dengan harga input tersebut. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan ketika analisis efisien. Output efisien akan dilakukan antara lain: 1. Tingkat transformasi antara input dan output dalam fungsi produksi. 2.
Perbandingan antara harga input dan output sebagai upaya untuk mencapai indikator efisien. Hubungan antar input dan kombinasi biaya minimum. Untuk meningkatkan keuntungan, dapat pula dilakukan dengan menekan biaya produksi seminimal mungkin. Ini melibatkan pengguna dua input dengan menganggap input lain-lain bersifat konstan. Problem ini dapat diselesaikan dengan dua cara antara lain. 1. Menghitung beberapa kombinasi input yang optimal sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. 2. Menghitung seberapa besar kombinasi biaya minimum yang diperlukan untuk mencapai sejumlah output tertentu. Hubungan antar output dengan kombinasi keuntungan maksimum. Prinsip yang harus diketahui adalah bagaimana memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan cara memproduksi lebih dari satu macam komoditi. Pendekatan ini sering dilakukan oleh kebanyakan petani dengan beberapa pertimbangan. 2. Luas lahan sudah begitu sempit sehingga petani berupaya maksimumkan pendapatan usaha taninya. 3. Harga satu macam produk tidak memotivasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum sehingga petani melakukan kombinasi dengan menguasakan kegiatan lain dengan lebih menguntungkan. Kombinasi hasil produksi. Pada kenyataan, petani tidak mungkin hanya menghasilkan satu komoditi atau satu barang hasil pertanian saja. Tidak mungkin dalam waktu 1 tahun petani hanya menanam padi saja. Selain padi, petani juga dapat menanam jagung, ketela, atau kacang-kacangan. Struktur biaya. Biaya uang dan biaya in natura. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya-biaya yang berupa uang tunai, misalnya untuk upah kerja, persiapan, atau penggarangan lahan, serta biaya-biaya untuk membeli pupuk dan obat-obatan, serta biaya-biaya yang dibayarkan dalam bentuk-bentuk, misalnya biaya-biaya panen, bagi hasil, sumbang-sumbangan, dan pajak. Biaya tetap dan biaya tidak tetap. Dalam jangka pendek, biaya produksi dapat pula dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tetap adalah semua jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung sama bahkan antara petani yang satu dengan petani lainnya. Secara umum ada 3 prinsip dasar ekonomi mikro yang bersangkutan dengan upaya maksimal laba atau untuk setiap proses produksi, antara lain biaya marginal atau pendataan marginal, tingkat substitusi marginal, pengembalian marginal yang sama. Analisis keuntungan. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total PRT dan biaya-biaya merupakan hasil kali produksi total PT. Harganya, biaya yang dimaksud dalam pengertian ini adalah biaya keseluruhan, baik itu biaya tetap, misalnya sewa tanah, pembelian alat-alat pertanian, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.